Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar tentang Java. Pada sesi kali ini kita akan mereview tentang dasar-dasar pemrograman Java. Dasar-dasar ini akan sangat penting mengingat bahasa pemrograman Java merupakan bahasa yang paling banyak mirip dengan bahasa pemrograman lainnya. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan Anda dapat mengetahui Java secara mendalam, kemudian mengetahui alasan kenapa memilih Java, serta tahu seluk-beluk bahasa pemrograman Java. Selain itu, kita akan mereview beberapa materi tentang tipe data, kemudian beberapa struktur kontrol yang menjadi dasar dalam pemrograman Java. Ketika Anda memahami semua materi ini, diharapkan Anda dapat membuat program Java lebih mudah dan lebih lancar. Baik, kita awali dengan mengapa kita memilih Java atau kenapa Anda diajari materi tentang Java. Yang pertama, bahasa yang paling populer adalah bahasa Python, yaitu sebanyak 25,95%, sedangkan Java ada pada urutan nomor 2. Lalu kenapa kita tidak mempelajari Python? Alasannya adalah bahasa pemrograman Java memiliki sintaks paling banyak mirip dengan bahasa lainnya, seperti C, C++, JavaScript, PHP, dan semacamnya. Sedangkan Python itu seakan-akan punya sintaks tersendiri yang tidak banyak dipakai oleh bahasa lainnya. Ini alasan yang pertama. Meskipun di bawah itu ada JS itu JavaScript, ada C#, ada PHP, ada C++, ada R, ada Objective-C, ada Swift, dan seterusnya. Selanjutnya, kenapa kita belajar Java? Berdasarkan tabel ini, tabel sebelah kiri adalah nama-nama bahasa pemrograman. Di situ ada bahasa C, ada bahasa Java, ada bahasa Python, C++, dan seterusnya, hingga ada 10 bahasa. Kemudian types, pada kolom types yang tengah, itu ada gambar mobile phone ya. Mobile phone berarti bahasa C ini bisa diaplikasikan atau dipakai untuk membuat program pada smartphone. Kemudian jika gambarnya seperti ini berarti bahasa C dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop. Sedangkan untuk gambar seperti ini adalah gambar IC, berarti bahasa C dapat digunakan untuk membuat program pada microcontroller. Berdasarkan tabel ini, Java dapat digunakan untuk membuat website. Gambar global itu berarti adalah website. Kemudian Java juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Di sini adalah Android. Ini sangat populer ya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi desktop. Java juga bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop. Hanya saja Java belum bisa dipakai untuk membuat aplikasi microcontroller. Sedangkan pada kolom ketiga yaitu spectrum ranking, Java berada pada level kedua populernya dibanding dengan C. Pada infografis ini saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa dasar dalam memilih bahasa pemrograman. Misalkan saat ini Anda sedang belajar Java, maka bahasa Java gunakanlah sebagai bahasa platform, artinya sebagai bahasa dasar untuk mengetahui seluk-beluk bahasa pemrograman. Nah, sedangkan untuk pengembangannya nanti Anda bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing sesuai dari infografis ini. Berikut akan saya tunjukkan bagaimana cara membacanya. Dimulai dari start, apa yang ingin Anda pelajari? Di sini ada 6 opsi. Yang pertama, belajar bahasa pemrograman untuk anak-anak. Atau apakah ingin belajar bahasa pemrograman untuk mencari uang? Apakah belajar coding ingin mengimprove skill? Apakah belajar hanya minat aja? Apakah belajar hanya untuk kesenangan saja? Kalau hanya ingin belajar, maka belajarlah Python. Ini Python ya, ini gambarnya di sini. Ini ada Swift, Net, Java, Python, Pro, Ruby, dan seterusnya. Jika hanya ingin belajar Python. Jika hanya ingin belajar untuk anak-anak, belajar Python juga. Jika hanya untuk main-main, atau jika hanya minat, atau jika hanya untuk meningkatkan skill, maka ada pertanyaan lanjutan. Apakah Anda punya ide yang ingin dibuat? Misalkan kalau di zaman sekarang
itu ada istilahnya startup. Apakah Anda punya ide untuk membuat startup? Jika tidak, Anda disarankan untuk belajar Python. Sedangkan yang tidak terlalu gampang, Anda bisa belajar Swift. Tapi jika yang ingin belajar yang lebih sulit, ya belajar tentang Java, belajar tentang Pro. Tapi jika ingin yang sangat sulit, belajarlah Android. Tapi yang Android ini jatuhnya nanti juga belajar Java. Nah, jika Anda punya ide yang brilian atau punya ide bikin startup, ya, jika punya ide tentang startup, ditanya lagi platform mana yang ingin Anda buat. Jika web, belajar JavaScript. Kemudian belajar Java juga. Jika enterprise, berarti Anda belajar tentang Windows, belajar Java juga. Kalau misalkan berbasis mobile, ya, berbasis mobile, berarti OS apa yang ingin Anda buat? Kalau misalkan iOS, ya belajar Swift. Kalau misalkan Android, belajar Java. Kalau misalkan idenya tentang game atau 3D game, ya belajar Android. Android juga berarti Anda harus belajar Java. Itu tadi jika Anda hanya ingin belajar pemrograman untuk senang-senang, atau hanya minat, atau hanya untuk meningkatkan skill saja. Tapi jika Anda ingin belajar pemrograman untuk mendapatkan uang, ya, ada dua pilihan. Apakah punya ide startup? Kembali ke yang tadi. Startupnya apa? Web, apakah mobile, apa game, atau enterprise. Tapi untuk mencari kerja, kalau untuk mencari kerja bukan untuk buat startup, maka platform mana yang ingin Anda pelajari? Kalau buat game, kembali ke Android, larinya juga ke Java. Kalau misalkan mobile, kalau misalkan Android, ya lari ke Java lagi. Kemudian jika untuk enterprise, akan lari juga ke Windows dan Java juga di sini. Kalau misalkan untuk web, Anda harus belajar JavaScript, wajib JavaScript. Kemudian jika untuk bebas apa aja yang penting dapat duit, ya belajar Java. Kalau ingin kerja di perusahaan besar yang berbasis teknologi, kalau di Google ya belajar Python. Kalau misalnya di Apple belajar Swift. Kalau di Windows belajar .NET. Kalau misalkan Facebook belajar Python juga. Jadi opsinya dua, Anda belajar Python atau Java. Berdasarkan infografis ini, Anda bisa memilih. Setelah pelajaran Java ini selesai, Anda bisa memilih apakah terus ingin menggali tentang Java atau mau menggeser ke bahasa yang lain. Silahkan. Yang penting Anda harus paham dasar-dasarnya, yaitu tentang tipe data, ya, algoritmanya juga, kemudian if, for loop, dan seterusnya. Dasar-dasar itu yang harus Anda kuasai dulu. Jadi ketika ingin pindah ke bahasa yang lain, Anda akan lebih mudah. Selanjutnya kita akan membahas teknologi yang di-cover oleh Java. Seperti tadi, Java sudah merambah website, sudah merambah desktop dan mobile. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, untuk mobile apps, yang paling populer adalah Android. Anda harus mengulik atau mencari tahu tentang Android Studio, karena nanti Anda harus memprogram di Android Studio, itu yang lebih mudah. Ada juga pakai Eclipse atau yang lainnya. Hanya saja yang didukung oleh Google, khususnya Android, adalah Android Studio. Yang kedua, untuk membuat desktop GUI atau aplikasi berbasis desktop, yang harus Anda pelajari adalah AWT, Swing, dan JavaFX. Jadi ini adalah library yang dipakai untuk membuat window. Window itu adalah tampilan atau GUI. Untuk idenya, Anda bisa menggunakan NetBeans atau Eclipse, seperti yang kita pelajari sekarang. Berikutnya adalah web base. Pada Java itu ada beberapa macam, misalkan ada servlets, ada JSP. Nah, untuk perusahaan besar, ya, untuk perusahaan besar Anda harus belajar tentang struts. Anda harus mengetahui Spring atau Hibernate, karena beberapa perusahaan besar yang ingin merekrut pekerja, mereka syaratnya adalah paling tidak ngerti tiga hal ini.
Ada Hibernate, Spring, dan Threads. Editornya Anda bisa pakai NetBeans atau Notepad. Ini aplikasi enterprise. Biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar. Yang perlu Anda pelajari adalah Java Space dan Java Card. Berikutnya adalah Scientific Apps. Java dipakai dalam MATLAB. MATLAB adalah aplikasi yang biasanya dipakai oleh para saintis dalam membuat simulasi, mengolah data numerik dan semacamnya. Ini sangat populer. Berikutnya adalah game. Belajarlah JMonkey Engine. Meskipun selain Java itu ada banyak yang perlu dipelajari, cuman khusus di teknologi Java ada yang namanya JMonkey Engine. Kemudian untuk big data teknologi, Anda harus belajar tentang Hadoop. Hadoop itu adalah NFS, Network File System. Hadoop itu membuat semacam hard disk. Fisiknya banyak tapi jadi satu logical saja, jadi satu drive saja. Hadoop sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini. Berikutnya tentang karakteristik Java. Yang pertama, Java sederhana. Jadi bahasanya sederhana dan paling mirip dengan banyak bahasa pemrograman. Yang kedua adalah object oriented, atau nanti akan ada istilah object oriented programming atau OOP, akan Anda pelajari pada level berikutnya setelah dasar-dasar pemrograman Java. Yang ketiga, mudah didistribusikan atau less library. Jadi ketika Anda membuat program Java, maka library-library biasanya sudah ada dalam JVM. JVM itu apa? JVM itu adalah Java Virtual Machine yang harus ada dalam komputer agar program Java Anda ingin berjalan dengan lancar. Jadi mudah didistribusikan. Berikutnya adalah interpreter JVM. Berikutnya adalah interpreter JVM. Artinya, ketika Anda membuat aplikasi, maka Anda harus menyertakan JVM dalam bundle aplikasi Anda. Hal ini sudah Anda pelajari ketika membuat file installer Java. Berikutnya adalah robust. Artinya, bahasa pemrograman Java sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk mendeteksi error dan untuk exception handling. Kedua fungsi ini sangat penting bagi programmer karena kita akan paham apa yang menyebabkan program kita error. Yang nomor 6 adalah aman. Yang pertama adalah class loader. Class loader tugasnya adalah mengecek setiap library atau kelas-kelas yang diambil oleh aplikasi Anda. Jadi semua kelas akan dicek apakah ada coding yang bermasalah atau bisa menyebabkan error atau bisa menyebabkan penyebaran virus atau semacamnya. Terus yang kedua adalah bytecode verifier. Program yang Anda buat akan diverifikasi apakah program tersebut berpotensi membuat masalah atau berpotensi untuk merusak sistem atau komputer. Nah, dua hal inilah yang dikerjakan oleh sistem keamanan pada pemrograman Java. Yang ketujuh, multi-platform. Artinya Anda cukup membuat satu coding atau satu program dan coding ini bisa berjalan di semua platform. Yang pertama, ada platform website, ada platform mobile, ada platform desktop. Maksudnya ini berlaku untuk kelas utama, tapi untuk kelas khusus perlu penyesuaian. Misalkan untuk Android penyesuaiannya di bagian apa, di interface-nya atau semacamnya. Untuk web juga sama, penyesuaian untuk tampilannya, CSS-nya dan semacamnya itu disesuaikan dengan cara website. Kemudian desktop juga sama, tampilan desktop disesuaikan apakah pakai AWT atau pakai JavaFX atau semacamnya. Jadi beda tampilan antara desktop, mobile, dan website. Nomor 8, portable. Artinya program yang Anda buat bisa dipindah kemana-mana dengan mudah. Yang ke-9, performance. Nah, performance Java terhitung sangat cepat jika komputernya cepat. Artinya, jika komputer lambat, maka akan ikut lambat juga. Nah, ini akan menjadi salah satu kekurangan dari Java. Yang ke-10, multithread. Artinya, kita membuat satu program, tapi program tersebut bisa melakukan tugas secara paralel. Misalkan untuk desktop sendiri, tugas untuk handling data, ngambil data dari internet sendiri, atau untuk ngerender sesuatu, menghitung sesuatu sendiri. Itu multithreading istilahnya. Yang ke-11, dinamis. Di situ dinamisnya terkait dengan pembuatan metode dan kelas.
Yang berikutnya adalah fitur-fitur yang ada dalam Java. Ini perlu Anda pahami juga. Yang pertama, Java itu perlu JVM. Ini berkali-kali sudah dijelaskan bahwa Java perlu JVM. Jadi agar program Java bisa jalan harus diinstal JVM. Yang kedua, Java memiliki fitur garbage collection. Pada bahasa pemrograman yang lebih rendah tingkatnya daripada Java, misalkan seperti C, ketika kita membuat variabel atau membuat objek, maka kita awalnya harus menyiapkan memori. Lalu ketika variabel atau objek tersebut telah menyelesaikan tugasnya, maka kita harus merilis atau membuang objek tersebut dari memori. Jadi proses pengalokasian memori dan pembuangan memori itu dilakukan secara manual oleh programmer. Kita harus menuliskan, ambil memori, siapkan memori, kalau selesai rilis memori. Itu untuk bahasa-bahasa tingkat yang lebih rendah daripada Java, misalkan bahasa C. Nah, di Java itu sudah dilakukan secara otomatis. Artinya pengalokasian memori dan perilisan atau pembuangan memori itu dilakukan secara otomatis oleh JVM. Yang ketiga adalah kode security. Java adalah bahasa yang sangat intens, yang sangat peduli terhadap security. Kesalahan variabel atau tipe data akan error ketika dikompil. Selanjutnya adalah lingkup pemrograman Java. Saya pikir untuk lingkup ini Anda sudah terbiasa. Paling tidak Anda sudah bisa menginstal Java, JDK, dan JVM. Biasanya JDK itu sudah termasuk JVM. Terus yang berikutnya adalah konfigurasi path Java. Jadi Java agar bisa dieksekusi via command line atau command prompt, Anda harus setting path-nya dahulu. Terus yang berikutnya menginstal IDE. Dalam hal ini biasanya adalah NetBeans. Kita semua belajar pakai NetBeans. Berikutnya adalah bikin program. Anda buat program. Selanjutnya adalah Anda harus milih apakah mau buat program yang pakai command line atau pakai visual. Berikutnya adalah Anda akan mempacking dan mendistribusikan program Anda. Dalam hal ini adalah pembuatan jar dan pembuatan installer, sebagaimana yang sudah ditugaskan pada pekan lalu. Selanjutnya kita akan langsung membahas dasar-dasar Java. Pembahasan ini mungkin akan sedikit memicu memori Anda tentang apa yang sudah Anda pelajari tentang Java. Yang pertama, nama file. Nama file program Java bebas, namun jika filenya adalah file utama, maka nama file harus sama dengan nama kelasnya. Nama file hanya bisa ditulis dengan huruf abjad atau angka atau underscore. Tapi nama file tidak boleh diawali dengan angka, hanya bisa diawali dengan abjad. Yang berikutnya adalah tentang access modifier atau access specifier, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah access classifier. Nah, access modifier ini akan berlaku pada kelas, pada variabel, atau pada metode. Kelas yang disebut sebagai public atau variabel yang disebut sebagai public, maka variabel tersebut atau kelas tersebut bisa diakses dari kelas lain atau package lain. Tapi misalkan variabel jika dibuat private, maka variabel tersebut hanya dapat diakses dalam kelas tersebut saja. Selanjutnya, jika variabel dibuat protected, maka variabel tersebut hanya dapat diakses dalam package atau dari kelas dalam package tersebut. Dan secara default, jika tidak ditentukan apakah public atau private atau protected, maka secara default hanya dapat diakses dalam package. Nah, contohnya bisa Anda cek di sini ya, di link ini, di websitenya beginnersbook.com/2013/05/Java Access Modifier. Kemudian inline comment atau komentar bisa ditulis dengan double slash atau
inline slash, yaitu terdiri dari slash bintang bintang slash. Pernyataan program akan kita sebut sebagai baris eksekusi. Jadi satu baris itu kita sebut baris eksekusi. Jadi ini adalah penyamaan persepsi atau penyamaan istilah. Jika saya mengatakan baris eksekusi, berarti adalah sebuah baris kode. Entah itu untuk mencetak dengan sistem outprint atau semacamnya. Kemudian beberapa keyword dan identifier yang perlu dipahami adalah bahwa kata-kata tersebut tidak boleh digunakan sebagai variabel, tidak boleh digunakan sebagai nama kelas atau nama metode. Jadi keywords berarti adalah kata-kata dalam Java yang digunakan untuk bahasa pemrograman. Misalkan ada public, ya, ada main, ada string, ada in, ada nama kelas, ada nama metode dan semacamnya. Itu namanya keywords. Kemudian Java itu case sensitif, artinya huruf besar kecil itu dibedakan dalam bahasa Java. Jadi A besar tidak sama dengan A kecil. Sebagai contoh, package adalah keyword. Keyword yang menunjukkan bahwa folder as package ini adalah nama package atau nama directory. Kemudian import itu adalah keyword juga. Import adalah keyword yang menunjukkan bahwa program ini mengambil kelas atau mengambil program dari package yang bernama another package. Dot bintang berarti semua kelasnya diimpor ke program ini. Kelas itu adalah nama keyword yang menunjukkan bahwa test itu adalah nama kelasnya. Kemudian bracket ini menunjukkan bahwa batas dari kelas awal hingga akhir. Public, static, void, main ini adalah nama metode utama. Public berarti metode main ini adalah bersifat public, bisa diakses dari berbagai kelas dan berbagai package. Static berarti ini adalah kelas utama dan memori yang di load ke komputer akan bersifat statik, tidak hilang. Kemudian void berarti dia adalah metode biasa tanpa return, ya, metode biasa. Main ini adalah nama metodenya. String args, string adalah tipe data. Args adalah variabel array. Array akan kita bahas pada sesi berikutnya. Selanjutnya addition ini adalah nama kelas. Ini adalah nama kelas, tapi nggak ngerti kelasnya di mana. Yang penting addition adalah nama kelas. Obj ini adalah nama variabel dari kelas addition. Ini adalah nama variabel. New addition maksudnya adalah obj adalah instansiasi dari kelas addition. Jadi objek ini, obj ini ada isinya. Apa isinya adalah class addition. Nah, /2 berarti ini adalah komentar, satu baris. System of print ini adalah satu baris eksekusi, ya, satu baris eksekusi untuk mencetak obj add two numbers 200 tambah 2 berarti proses penjumlahan 200 dan 2. Kemudian dicetak. Ini adalah komentar yang lebih dari satu baris. Diawali dari slash bintang, kemudian bintang slash. Ini adalah penutup, bracket ini adalah penutup dari metode main, sedangkan yang ini adalah penutup dari kelas. Selanjutnya kita bahas tentang tipe data. Yang pertama boolean. 1 atau 0, true atau false. Jadi kapasitasnya hanya 1 bit. Hanya 1 bit saja, ya. Kemudian yang kedua, byte. Byte kapasitasnya adalah 1 byte. Artinya 8 bit. Jadi kalau misalkan kita masukkan angka adalah min 128 hingga 127. Berikutnya adalah byte. Byte memiliki kapasitas memori 1 byte saja atau 8 bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Artinya hanya terdapat 256 angka dalam tipe data ini. Kalau misalkan dia bilangan bertanda berarti
dari min 128 hingga 127. Tapi jika bilangan tidak bertanda atau tanpa negatif berarti dari 0 hingga 255. Jadi kalau semuanya di total ada 256. Yang ketiga adalah tipe data short. Short memiliki kapasitas dari angka min 32768 hingga 32767. Dia kapasitas memorinya hanya 2 byte atau 16 bit. Berikutnya adalah char atau karakter. Cara penulisannya adalah diapit dengan kutip tunggal, ya. Kemudian ini A berarti ya huruf A, /n berarti huruf enter. Huruf enter tidak bisa kita lihat tapi bisa kita membedakannya, yaitu ketika kita ngetik dan kursor pindah ke bawah, berarti di situ ada karakter enter. Kemudian karakter backslash dan kapasitasnya adalah 2 byte sama dengan short. Yang kelima adalah integer atau int. Kapasitasnya 4 byte atau 32 bit. Jadi rentang nilainya dari min 214748368 hingga 214 dan seterusnya. Ini kapasitasnya hanya 4 byte. Yang berikutnya adalah tipe data long. Ini lebih banyak dan lebih lebar daripada integer. Kapasitasnya 64 bit atau 8 byte. Kemudian float. Float itu hanya 4 byte. Dia angka desimal dengan presisi hingga 7 digit di belakang koma. Kemudian double, dia juga sama bilangan desimal tapi presisi hingga 15 digit di belakang koma. Kapasitasnya adalah 8 byte. Berdasarkan tipe data tersebut, apakah variabel ini valid? Integer desimal sama dengan min 2, apakah valid? Ya, valid. Kenapa? Karena min 2 itu masih dalam rentang angka desimal. Terus yang berikutnya, short. Tipe data short berarti short desimal sama dengan 1 juta. Apakah valid? Tidak valid. Kenapa? Karena short hanya berkisar antara 30-an ribu saja, tidak sampai 1 juta. Integer desimal 10,256 apakah valid? Tidak valid. Kenapa? Karena integer harus bilangan bulat, bukan bilangan berkoma atau bilangan desimal. Meskipun nama variabelnya desimal, tapi di sini tipe datanya integer, maka angka yang harus dimasukkan adalah harus bulat. Char huruf A, apakah valid? Tidak valid. Kenapa? Karena A diapit oleh kutip ganda. Berarti kutip ganda adalah tanda bahwa dia adalah string, bukan karakter. Nah, ini tidak valid, keliru. Terus char huruf AB, apakah valid? Tidak valid. Kenapa? Karena AB itu adalah kumpulan dari karakter. Artinya dia sudah menjadi string. Dia akan error. Kenapa? Karena karakter harus hanya terdiri dari 1 huruf saja. Ini 2 huruf, berarti akan error nanti. Berikutnya, char huruf backslash B, apakah valid? Valid. Kenapa? Karena B itu juga mewakili dari karakter. Dari mana taunya? Silakan cek tabel ASCII. Tabel ASCII adalah tabel yang mengatur konversi antara data desimal, heksadesimal, karakter, dan seterusnya, termasuk huruf A, B, C, D yang kita biasa gunakan untuk mengetik. Byte BT sama dengan 100, apakah valid? Valid. Kenapa? Karena byte itu rentangnya adalah min 128 hingga 127. Byte BT sama dengan 300, apakah valid? Tidak valid. Coba kita buktikan di NetBeans.
Ini sudah saya siapkan beberapa program yang nanti bisa Anda download ya. Pertama, desimal min 2 valid ya. Di sini tidak ada error. Kemudian kita cek short desimal 1 juta ya. Tidak valid ya. Di sini ada tanda merah. Tulisannya adalah incompatible types, possible lossy conversion from integer to short. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita lanjutkan, maka akan terjadi lossy, artinya angkanya itu berubah atau menurun. Lossy itu maksudnya datanya menjadi tidak valid. Seperti itu. Misalkan 1 juta jadinya sedikit. Ini bisa kita paksa tapi akan tetap error. Misalkan kita paksa begini. Short bisa tidak error. Kenapa? Karena angka 1 juta kita paksa jadi short. Tapi hasilnya seperti apa? Kita coba ini matikan dulu. Saya buka program utamanya. Jadi semua ini sudah saya siapkan ya. Tadi ada di kelas angka. Kelas angka, nama metodenya adalah kapasitas. Ini saya print. Kita coba bahas ini sebentar ya. Package berarti nama foldernya adalah review. Di sini ada folder review package. Kemudian public class, nama kelasnya sesuai dengan nama filenya. Kemudian public static void main string args. Kemudian pada baris 20 kita bikin objek dari kelas angka. Ini adalah kelas angka. Kita bikin objek di kelas review. Nama variabelnya adalah angka. New angka berarti kita bikin instance, kita bikin objeknya langsung. Kemudian untuk menjalankan metode kapasitas berarti kita harus mengetik lagi di sini. Kita harus ketik angka sesuai nama kelasnya atau nama objeknya. Kemudian kita pilih kapasitas. Sehingga ketika kita menjalankan program review.java, maka dia akan memanggil atau menjalankan program yang ada dalam metode kapasitas ini. Kalau misalkan saya klik kanan, run file, maka program yang dieksekusi adalah ini. Integer desimal sama dengan min 2 dicetak. Kemudian short desimal 2 sama dengan 1 juta. Konversi tapi ke short dicetak. Kita cek outputnya di sini. Bisa dilihat ya. Pertama, min 2. Maaf. Min 2 benar min 2. Tapi ketika saya nulis 1 juta, keluarnya hanya 16960. Hanya 16960. Kenapa demikian? Karena kapasitas pada short tidak bisa menampung angka 1 juta. Jadi yang ditampung hanya variabel atau binary yang masuk ke kapasitas memorinya saja, yaitu 2 byte. Kita perhatikan kapasitas maksimal dari short adalah maksimal 32767. Misalkan saya akan memasukkan angka 32770.
3270. Ini error. Kenapa error? Karena bisa dicek di sini. Variable decimal 2 already defined, artinya variabel ini sudah didefinisikan di atas. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya saja tanpa tulisan short atau tipe data. Ini dihapus. Coba kita jalankan. Kalau Anda perhatikan, kenapa 32770 menjadi min 32766? Baik, akan saya jelaskan. Iya, berikut adalah penjelasan bagaimana angka 32770 dalam tipe data short malah menjadi min 32766. Tipe data short dalam Java kapasitasnya hanya 16 bit. Atau 2 byte. Artinya kapasitas terendah di angka ini adalah 0. Berikut adalah gambaran dari angka biner dari tipe data short. Data paling rendah adalah 0. Dalam hal ini, yang kita gunakan adalah data biner atau angka biner. Sedangkan data yang paling tinggi adalah 65535. Ini jika biner dari short digambarkan dalam angka tidak bertanda. Artinya tidak ada angka minus di sini. Jadi lihat, paling rendah 0, paling tinggi adalah 65535. Nah, sedangkan pada short dia adalah bilangan bertanda. Artinya ada angka minus, ada angka positif. Hal ini berbeda. Dalam ilmu komputer, angka minus dalam tipe data ditentukan berdasarkan bit paling depan pada angka biner. Misalkan untuk data yang 16 bit ini, maka penentu angka tersebut minus atau positif adalah angka yang ini, angka yang paling ujung. Jika angka paling ujung ini bernilai positif atau angka 1, maka bilangan ini adalah bilangan negatif. Jika 0, maka bilangan ini adalah bilangan positif. Sebagai contoh, kita masukkan adalah angka 32770. Kalau kita cari nilai binary dari angka ini adalah, Anda bisa cross check dengan kalkulator, maka kita akan mendapatkan angka 10 000 000 0010. Nah, ini adalah angka biner dari 32770. Bisa diperhatikan angka paling ujung dari biner ini adalah 1, berarti angka ini adalah min. Untuk itu, cara mengonversi ke desimal adalah dengan cara kita invert atau kita notkan dulu angka ini. Dinotkan maksudnya yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian nanti akan ditambahkan dengan angka 1. Berikut prosesnya, kita notkan dulu. Kita not. 0 dinotkan jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, berarti ini jadi 1 semua. Jadi 1, jadi 0. Dari sini setelah dinotkan, maka kita tambah dengan angka 1 di sini. Di jumlah, berarti 1 tambah 1, 0. Ada lebih 1, berarti masuk ke sini. 1, 1.
Begini. Dari hasil ini, kalau ini kita konversi ke desimal, hasilnya adalah 32766. Karena dia min, maka kita tambahkan angka min di depan. Berarti min 32766. Begitulah proses konversi dari angka 32770 menjadi min 32766 dalam tipe data short. Hal ini juga berlaku untuk tipe data yang lainnya. Apabila tipe data tersebut memiliki angka min, berarti angka yang paling ujung dari biner tersebut akan bernilai 1. Berikutnya adalah integer desimal 3 sama dengan 10,256. Apakah ini error? Kalau kita perhatikan di sini muncul error. Pesan errornya adalah incompatible types possible lossy conversion from double to integer. Lossy maksudnya angka 10,256 akan berubah nilainya. Jadi lossy maksudnya adalah akurasi dari angka tersebut berkurang. Yang awalnya 10,256, maka 256-nya akan hilang sehingga hanya tinggal 10. Itu maksudnya lossy. Nah, sebenarnya kita bisa memaksa ini terkonversi ke integer dengan cara memasukkan tipe data di depan angkanya ya. Nah, ini sudah tidak error, hanya saja data ini akan hilang. 10,256 akan menjadi angka 10 saja. Kita buktikan dengan menjalankannya. Perhatikan di sini angka 10. Berikutnya karakter huruf 1 sama dengan A. A di dalam kutip ganda. Apakah ini benar? Pesan error ya. Incompatible type string cannot be converted to char. Tipe datanya karakter atau char, sedangkan data yang kita masukkan adalah string. Dari mana kita tahu string? Dari tanda kutip ganda ini. Jadi setiap huruf atau angka yang ditutup dengan kutip ganda akan dianggap sebagai string. Nah, ini nggak bisa. Kalau memang mau karakter, kita ganti dengan kutip tunggal. Berikutnya, karakter huruf 2 sama dengan AB. Kita cek benar atau tidak. Di sini error. Apa pesan errornya? Unclude karakter literal. Jadi kita ingin membuat tipe data karakter, tapi yang kita masukkan adalah lebih dari satu huruf. Padahal karakter harusnya terdiri hanya dari satu huruf saja. Jika sudah lebih dari satu huruf, itu sudah bukan karakter lagi. Jika ingin jadi karakter, maka kita harus buang salah satunya. Misalkan begini, baru benar. Kalau misalkan mau begini tetap, maka kita harus merubahnya menjadi string. Misalkan kita ganti dengan kutip ganda, kemudian di sini kita ubah dengan string. Berikutnya, karakter huruf 3 backslash B. Benar atau tidak? Benar ya, karena backslash B ini adalah wakil dari huruf backslash. Berikutnya, byte BT1 sama dengan 100. Benar atau tidak? Benar. Karena angka 100 itu masih dalam rentang min 128 hingga 127. Terus yang berikutnya, byte BT2 sama dengan 300. Benar atau salah? Salah ya, karena sudah di luar jangkauan. Seperti kasus tadi, sebenarnya kita bisa memaksa angka 300 ini dikonversi ke byte dengan cara memasukkan nama tipe datanya di depan angka tersebut. Namun ketika kita tampilkan, maka angka ini akan berubah. Akan berubah jadi apa? Coba kita jalankan. Angkanya berubah jadi 44. Dari yang awalnya 300 menjadi 44. Kenapa hal ini terjadi? Konsepnya sama seperti yang kasus sebelumnya, yaitu angka 300 sudah melebihi batas dari 1 byte. Saya akan menjelaskan tipe data byte yang dimasukkan angka 300 tapi menjadi 44. Byte
berarti terdiri dari 8 bit. Jika kita konversi ke biner, biner terendah adalah 0. Biner tertinggi adalah 255. Lalu di mana angka 300? Tidak ada. Jadi ketika kita memasukkan angka 300, maka kita akan mendapatkan biner angka 300. Binernya adalah 1 0 0 1 0 1 1 0 0. Nah, dalam hal ini kita punya biner yang berlebih. Kapasitas byte hanya 8 bit, ini lebih 1. Maka ini akan hilang. Kenapa? Karena lebih. Jadi yang kita ambil hanya bagian sini saja, bagian belakang saja. Jadi data yang masuk adalah 10 1100. Begini. Jadi ada 8 bit yang masuk, 00 10 1100. Kalau misalkan ini kita konversi, hasilnya adalah 44.